Halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Dr. Diki di channel Bicara Mental. Kenali dan ambil kendali. Nah, pada segmen bicara trending pada kali ini tentu saja kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang trending di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Medina Z yang baru-baru ini ditangkap karena kasus ada yang pencemaran nama baik, penipuan, sama pengancaman. Pertama-tama saya mau mengucapkan turut prihatin dengan apa yang dialami, apa yang harus dilalui oleh Mbak Medina Zain. Semoga kasusnya segera cepat terselesaikan dengan baik. Yang kita mau bahas kali ini adalah pernyataan dari kuasa hukumnya yaitu Rasman Nasution yang mengatakan bahwa Mbak Medina Zain ini sedang mengalami bipolar. Ini ada berita dari Kompas tanggal 12 Juli 2022. Judulnya Medina Zain ditangkap. Pernah tipu fans Ria Ricis sampai harus jual motor. Nah, di sini kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa kliennya mengidap bipolar akut tahap akhir. Bipolar akut tahap akhir. Saya nggak tahu apa literatur yang dipakai oleh Pak Rasman Nasution, tapi saya nggak pernah dengar namanya bipolar akut tahap akhir. Menarik juga, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar sebelumnya tentang bipolar akut tahap akhir ini apa, mungkin bisa komen di bawah supaya kita sama-sama tahu dan pengetahuan kita makin bertambah. Kata Rasman Nasution lagi, saat ini dalam isolasi tersebut, Medina dalam perawatan sangat serius dan Medina akan dilakukan observasi selama 2 minggu yang disebut dengan visum fisioterapi, akan dicek saraf-sarafnya. Ini saya juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan visum fisioterapi. Mungkin literaturnya yang dipakai Pak Rasman Nasution ini berbeda mungkin, atau teman-teman ada yang tahu apa itu visum fisioterapi, teman-teman bisa sharing di bawah supaya kita sama-sama tahu. Tapi saya nggak pernah dengar adanya visum fisioterapi untuk pasien bipolar. Mungkin ini suatu penemuan yang baru. Kemudian ditambahkan lagi, bukan gila ya. Ingat, bukan gila. Ini saya setuju dengan Bang Rasman Nasution karena tidak ada diagnosis gila. Karena gila itu mungkin sekarang sudah tidak digunakan lagi istilahnya karena terlalu kasar. Kita biasanya menyebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, karena saya nggak tahu apa itu bipolar akut tahap akhir, kita bahas aja bipolarnya. Dari katanya aja, bipolar, bi itu 2, polar itu kutub. Jadi ada 2 kutub yang berlawanan. Kalau gangguan bipolar ini adalah gangguan suasana perasaan atau mood. Jadi ada 2 kutub yang berlawanan, yaitu manik dan depresi. Jadi penyandang bipolar ini pernah mengalami episode-episode manik dan episode depresi. Dan di tengah-tengahnya itu bisa ada episode eutim atau fase normal. Nah, menurut PPDGJ 3, gangguan bipolar itu adalah gangguan episodik berulang sekurang-kurangnya 2 episode, di mana afek pasien dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu. Pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas, dalam kurung mania atau hipomania. Dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas, dalam kurung depresi. Yang khas adalah bahwa biasanya ada penyembuhan sempurna antar episode. Ini yang disebut dengan fase eutim. Ini yang harus kita jaga supaya fase eutimnya ini
semakin panjang dan episode-episode manik atau depresinya semakin berkurang. Kalau depresi teman-teman mungkin sering dengar ya, dan saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, bisa dicek di sini atau sini. Nah kalau manik mungkin nggak terlalu familiar dibanding dengan depresi ya. Nah manik ini kan berseberangan kutubnya dengan depresi. Jadi manik ini adalah kebalikan dari depresi. Gejalanya gimana? Jadi ada perubahan afek. Ini harus disertai dengan energi yang bertambah sehingga terjadi aktivitas berlebihan, percepatan, dan kebanyakan bicara. Kebutuhan tidur yang berkurang, ide-ide perihal kebesaran atau grandiose ideas, kemudian terlalu optimistik. Contohnya, ide-ide kebesaran ini misalnya dia merasa kalau dia bisa melakukan segalanya. Dia yang paling pintar di seluruh dunia misalnya. Nah kalau kita ambil garis lurus di tengah dan kita asumsikan bahwa garis tengah itu adalah mood kita yang normal atau eutimik, maka kutub yang paling atas itu adalah manik, yang paling bawah adalah depresi. Di tengah-tengah antara eutim dan manik ada garis hipomanik. Kalau antara eutim dan depresi ada distimia. Nah, kita yang normal biasanya ada di antara garis eutimik itu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau yang naik bisa kita bilang temperamen hipertimik. Kalau yang bawah tapi masih normal itu ada temperamen depresi. Ya mungkin kita lurus terus itu kan nggak mungkin. Kalau bipolar itu jadi dia ada episode dia manik dan ada episode moodnya turun sampai depresif. Dan di tengah-tengahnya itu ada episode eutim. Bisa juga terjadi satu episode itu dia cepat sekali ada perubahan mood swingnya antara manik dan depresif. Itu kita sebut dengan episode campuran. Itu biasanya kita sebut dengan bipolar tipe 1. Jadi pernah manik dan pernah depresif. Ada juga bipolar tipe 2. Jadi dia ada episode depresif, ada juga episode hipomanik. Jadi dia nggak sampai manik, hanya hipomanik. Ini sering sekali terjadi misdiagnosis dengan depresi berulang karena hipomaniknya ini tidak terdeteksi. Nah sebenarnya kalau di literatur tipe bipolar itu bisa sampai 5. Tapi di sini saya jelaskan sampai 2 aja saya kira sudah cukup. Tapi teman-teman jangan self diagnosis. Nah kita kembali ke kasus, teman-teman pasti penasaran. Medina Zain ini sebenarnya bipolar nggak sih? Sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman, mungkin agak mengecewakan. Jadi saya nggak bisa dan nggak boleh mendiagnosis satu gangguan jiwa hanya melalui media-media berita, media-media sosial, podcast, dan segala macam tanpa pemeriksaan secara langsung. Dan kalaupun saya bisa mendiagnosis, saya tidak akan umbar ke publik. Tapi kita bisa bahas dari fakta-fakta yang kita dapat dari media-media sosial dan media-media berita. Yang pertama, berita dari JPNN tanggal 7 Juli 2022. Judulnya Kondisi Mental Medina Zain akhirnya terungkap. Begini kata Pak Denny, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jakarta Selatan, Denny Wicaksono, menyatakan kondisi mental Medina Zain dalam keadaan sehat. Artinya di sini bisa mengikuti persidangan. Tentu saja kita percaya Kejari Jakarta Selatan ini melakukan tugasnya dengan profesional. Tentu saja melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mungkin aja wawancara dengan Medina Zainnya langsung atau dengan keluarga dan teman-temannya, dan juga ada biasanya tools yang digunakan, biasanya MMPI 2, dan juga dilakukan tentunya observasi. Nah, Kejari sudah mengatakan bahwa Medina Zain ini sehat secara mental. Tapi apakah bisa salah? Kemungkinan itu selalu ada. Tapi kita percaya bahwa mereka melakukannya secara profesional dan melakukan dengan teliti. Apalagi ini kasus cukup mendapat perhatian publik. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Saya mencari lagi, ada nggak sih fakta-fakta yang mengarah bahwa Medina Zain ini bipolar?
Nah, kemudian saya ketemu suatu podcast dari Indra Bekti yang mewawancarai katanya sih sahabat dari Medina Zain, namanya Richard Ricardo. Nah, di podcast ini Richard Ricardo bercerita tentang sifat-sifatnya Medina Zain, tentang perkenalannya mereka, seberapa dekat mereka, dan di situ ada kata-kata Richard Ricardo yang mengatakan bahwa Medina Zain ini pernah mengaku bahwa dia bipolar dan mengaku bahwa ibunya juga bipolar. Nah, ini sesuai dengan teori ya bahwa bipolar itu bisa diturunkan. Jadi anak dengan orang tua yang punya riwayat bipolar atau gangguan mood ini punya risiko 10 sampai 25%. Tapi ini risiko ya, nggak pasti. Kemudian di sini kan pengakuan Medina Zain bahwa dia itu bipolar. Nah, ini Medina Zain ini tahu dari mana kalau dia bipolar? Apakah ini dia self diagnosis atau sudah ada diagnosis dari profesional sebelumnya? Nah, sayangnya pada podcast ini tidak dijelaskan. Kemudian di podcast ini juga ada pengakuan dari sahabatnya ini bahwa saat di rumah sakit itu Medina Zain itu tidak boleh dijenguk. Kalau dijenguk dia marah-marah katanya. Nah, apakah ini mengarah ke bipolar? Belum tentu. Bisa juga gangguan jiwa yang lain atau misalnya ini reaksi stresnya dia gitu. Jadi saya nggak bisa, ya nggak boleh juga menentukan ini pasti bipolar, nggak mungkin bisa kayak gitu. Nah, ada satu hal lagi yang menarik dari kasus ini, yaitu komentar dari BCI atau Bipolar Care Indonesia yang dimuat Pikiran Rakyat pada tanggal 17 Mei 2022, judulnya Komunitas Bipolar Luruskan Kabar Penyakit Medina Zain, bukan alasan melakukan tindakan kriminal. Di sini salah satu akun Instagram komunitas bipolar ini kata-katanya gini, gak paham lagi kenapa disambung-sambungin, akhirnya malah pada kurang adanya respect pada yang sedang berjuang dengan bipolar, ucap Nabila Abdad. Saya gak kenal Nabila Abdad ini siapa, tapi saya cukup setuju dengan pernyataan dari Nabila Abdad ini. Jadi dengan adanya kasus ini dan Medina Zain mengaku sebagai bipolar, jadi ada stigma yang tercipta di masyarakat bahwa penderita bipolar ini sering menipu, sering mencemarkan nama baik orang, sering mengancam, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini tidak benar. Karena menurut saya orang tanpa diagnosis gangguan jiwa juga banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, munculnya stigma ini tentu saja tidak baik untuk para penderita bipolarnya ya. Bisa berdampak memperberat bipolarnya atau memicu episode manik atau depresinya secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa cerita pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, pembahasan tentang stigma ini sudah pernah saya bahas, tapi ini stigma tentang depresi ya. Di video-video sebelumnya bisa dilihat aja di link di sini atau di sini. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga literasi kita tentang kesehatan jiwa semakin bertambah, terutama tentang bipolar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak teman-teman lagi yang merasakan manfaatnya. Video ini hanya pendapat pribadi dari saya, tidak mewakili suatu institusi apapun. Jadi kalau teman-teman tidak setuju atau punya kritik atau saran, silakan tulis komentar teman-teman di bawah. Dan ingat selalu, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.